Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Halo Mas Dim, Halo, thank you udah halo, join. siap. Halo, halo. Sehat, sehat. Gimana Mas Dimas? Alhamdulillah Katanya sehat. lagi pulang ya ke Indonesia nih. Iya nih lagi ngajar visa buat res yang berikutnya. Buat race berikutnya. Ya, ya, ya. Gimana kemarin? Race yang kemarin mestinya mantep banget ya. Cuman sayang aja yang race pertama ada crash. Iya, Re- res pertama sayang banget. Kita kan coba buat dapetin grip yang lebih bagus, ternyata over Hmm, grip. Jadi kalau lihat di rekaman yang highlights-nya itu, ada di beberapa ya, exit corner kayak mau high set terus kan. Nah, iya, iya. posisinya di pas sebelum tikungan terakhir itu, dia kan naik agak sedikit turun. Nah, pas turun ini, karena terlalu banyak grip belakang, kan turun depannya tuh agak apa, nggak nggak ada grip. Malah ngelos Jadi ya. pas itu dia hilang grip depannya. Iya, iya, iya. Tapi ya, race kedua oke dan pastinya nanti next race itu di Tapi Aragon ya Mas ya? ya insya Akhir Allah di bulannya ya? Aragon. Mm-mm. Wih, mantap, mantap. Masih masih berusaha buat ngejar visanya. Oke, oke. Ya, jadi eh, teman-teman tadi tadi siang sempat WhatsAppan sama Mas Dimas dan ternyata urusan balap itu juga apalagi yang di ke luar negeri itu juga ternyata ribet masalah visanya juga Mas ya. Iya, apalagi kan COVID sekarang. Ya, Terus ya. apa namanya? eh adalah beberapa poin juga ya kan. Terus ada rules dari saingan gitu-gitu. Dan Oh, mudah-mudahan sih oke, oke. ada apa namanya? Ada jalannya lah kan kita berusaha dulu nih. Nanti tinggal Ada jalan keluar ya. lihat hasilnya kayak gimana. Oke, oke. Good, good. Nah, kita coba sapa nih karena kayaknya udah banyak banget tadi yang mau nanya-nanya mengenai Mas Dimas. Aku nggak tahu kalau Mas Dimas bisa baca ketikan dari teman-teman nggak? Oh bisa kok, bisa bisa. Bisa ya. Coba deh kita cari pertanyaan yang menarik nih. Orang yang bilang, wah mantap, Mas Dimas udah setahun nggak balap masih kenceng. Oh, apalagi Ah, full enggak balap. sih sebenarnya. Enggak sebenarnya kalau masalah itu kan kebantu juga sama tim di sana buat persiapan. Cuman emang Hmm. kendalanya sebenarnya kalau bisa datang lebih awal lagi kayak di winter gitu pasti bisa lebih baik lagi karena kan rider yang di Eropa mereka banyak yang uh, di winter tuh keep training dan kalau Oh misalnya ya. teman-teman perhatiin ya lihat tim negara tetangga Malaysia SIC itu Mm-mm. mereka itu semua ridernya stay di sana di luar mereka punya Oh, paspor yang lebih kuat daripada Indonesia, dia nggak perlu visa kan. Jadi dia bisa ya, tinggal ya, di sana betul, sembilan betul. puluh hari, tinggal ke negara tetangga, dicap terbaik lagi, dapat 90 hari lagi. Oh, oke, oke. Makanya kenapa banyak negara-negara kayak tetangga dari Indonesia tuh banyak yang stay di sana karena kalau latihan di sana mereka bisa apa namanya latihan sama rider GP, bisa sama rider Moto2 atau Moto3. Oh, Terus oke, juga benar. bisa apa ya jam terbang mereka di track terutama ke mental jadi lebih ke bawah kayak mental-mental Eropa gitu Iya, yang iya, saya betul. ngerasain dan mereka bisa satu track bareng. Jadi saat satu track bareng ketika ketemu di saat track balapan, at least di mentalnya tuh udah kita udah pernah satu track bareng nih. At least juga lebih 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 santai gitu apa untuk balapannya gitu. Iya, iya, betul. Jadi ya jam terbang lebih banyak, terus juga mungkin ngerasain feel motornya ya juga
juga lebih eh, lebih duluan gitu ya daripada Betul. telat. Waktu itu Mas Dimas berangkat Februari ya kalau nggak salah ya, atau bulan apa ya aku lupa. Maret. Maret. Maret ya Saya justru berangkat ya. bulan Maret ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Terus mungkin juga masih banyak ada teman-teman yang masih bingung nih kemarin. Kayak misalnya kita kan kadang kalau Mas Dimas lagi race, kita posting nih, oh Mas Dimas nih mau race nih weekend ini gitu. Nah teman-teman pada nanya, ah race-nya di mana? Kok mestinya minggu ini nggak ada MotoGP? Jadi mereka Nah, taunya Mas Dimas itu race-nya di Moto2 tapi MotoGP. Nah, sedangkan sebenarnya Mas Dimas ini race-nya itu di Moto2 tapi di kejuaraan CEV. Nah, mungkin Mas Dimas bisa ngejelasin sedikit nggak CEV itu apa dan bedanya dengan MotoGP itu apa gitu. jadi kalau bedanya Moto2 CV itu, Moto2 CV itu masih pakai mesin Honda. Jadi MotoGP kan di Moto2 di GP itu terakhir pakai mesin Honda tahun 2018. Nah, setelah itu di Oke. CEV tetap continue sampai tahun 2021 karena tahun 2022 mereka akan pakai mesin Triumph seperti yang di Moto2 GP. Oh, oke. Iya. Perbedaan yang paling mencolok itu di Moto2 CEV itu nggak ada elektronik. Jadi Oh, dia cuma mesin aja, pakai mesin Honda 600 cc 4 silinder. Kemarin baru aja tuh di seri Portugal dia pakai ban yang tipenya sama kayak di GP. oke. Lebih besar belakangnya, terus depannya juga lebih lebih tinggi. Overall sih lebih 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 baik lah dibanding ban-ban yang sebelumnya. Terus overall bedanya yang lain nggak ada sih, yang paling mencolok elektronik aja. Kalau di Moto2 GP ada launch control, ada bisa ganti engine brake map-nya di tangan 3 map, atau engine powernya bisa diganti juga di tangan. Oh, Yang oke. paling berbeda itu. Ya, ya itu perbedaan dari motornya ya. Terus juga Iya, mungkin tapi yang banyak masih jadi teman-teman nih di Indonesia banyak yang mau nonton nih Mas Dimas mm-mm. Race, tapi mereka selalu nungguin kok di MotoGP nggak ada ya gitu. Nah, padahal di CEV ini adalah kejuaraan yang berbeda daripada si MotoGP atau GP Series. Nah, CEV kalau GP Series mungkin kejuaraan untuk ya seluruh dunia, tapi kalau si CEV ini kejuaraan, waduh, pas putus ya. Nanti kita kita invite lagi Om Dimasnya. Ya, jadi CEV itu adalah kejuaraan khusus di Eropa saja ya. Iya Jadi betul. kejuaraan untuk Eropa dan sirkuitnya juga semua di Eropa ya Mas ya. Iya, kalau Moto2 CV itu sirkuitnya sama, ada beberapa sirkuit yang dipakai di GP, kayak contohnya kemarin di Portimao, terus ada di Valencia, terus di Barcelona, di Montmelo, nanti Ya juga itu ada sama di semua ya. Aragon, sama di Jerez. Cuman yang Hmm, bedain, yang seri pertama itu di Estoril, yang nggak ada di GP. betul betul Sama betul. Kalau di Moto2 di CV itu yang membedakan, kalau Moto2 kelas itu dia nggak ada di Misano, tapi kalau untuk junior Moto3-nya itu dia ada supporting race-nya di Misano nanti tuh. Jadi Oh, oke. bedanya di situ Sebenarnya salah total satunya. ada berapa ronde ya Mas ya CEV? Jadi CV itu ada 7 round, tapi kadang 7 di round. kayak seri 1 ada 2 race, seri 2 ada 1 race, seri 3 ada 2 race, kemarin seri 4 ada 2 race. Mungkin nanti di Aragon ada 2 race lagi, ntar seri berikutnya ada 1 race, Oh, oke. baru seri terakhir ada 2 race. Oh, ya ya ya. Iya, sebenarnya kalau kayak dalam sehari itu ada 2 race itu sebenarnya capek banget tuh sih Mas. Mungkin kadang ada yang merasa capek tapi maksudnya memang eh, tetap greget ya, maksudnya kayak semangat juga gitu untuk race keduanya. Gimana tuh Mas, bisa diceritain nggak? Kan orang selalu Hmm, taunya
kalau di GP kan satu race ya, satu hari satu race. Kalau dulu di WSBK juga ada dua race ya. Tapi di CV Iya. ini juga kayaknya kebanyakan memang dua race. Gimana tuh Mas? Yang pasti sih kalau ada dua race kita bisa memanfaatkan misalkan kayak di race satu ada something problem atau setupnya yang belum maksimal, kita bisa bisa improve, coba improve untuk di race keduanya gitu kan, untuk cari setup yang lebih baik Oke. dan hasil lebih baik kayak gitu. Yang pasti kalau dari segi stamina yang pasti akan lebih kekuras, cuman tinggal gimana kita saat jeda habis race 1 ke race 2 kita bisa manfaatin buat recovery-nya seperti itu. Oke. Ya, ya. Nah, kemarin waktu sempat crash di race yang pertama, itu Mas Dimas nggak kenapa-napa tuh Mas? Saya nggak ada injury atau apa gitu? Uh, uh, ya Oh, Paco injury kecil-kecil Diaz. aja sih, injury kecil-kecil aja tapi yang lainnya sih overall nggak apa-apa, cuman sedih aja karena kan nggak bisa dapat poin kayak gitu. Ya, ya, Lebih ya. kayak injury personal karena kan saya nggak Ini bisa apa apa mental dapat ya, poin. mental Ah, berarti. ah. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, ya ada yang nanya kapan main CV lagi Mas? Akhir bulan ini Mas ya? Akhir bulan di Iya, Aragon. uh, akhir bulan planningnya. Ya. Lalu ya salam juga tuh buat Paco Diaz. Ini Thank you udah fotografer di join. sana. Iya. Eh, ada yang ya ini sih sebenarnya pertanyaan yang ini tapi ini menarik juga. Uang berpengaruh gak di dunia balap, Mas? Yang pasti ya, mau kita, menurut saya dari balapan underbone atau balapan bebek sampai Hmm. ke balapan ke luar, pasti untuk kayak di dunia balap itu pasti sangat membutuhkan cost, ya kan, cost yang sangat Iya. besar lah. Karena kenapa? Di luar mempersiapkan motor untuk private, untuk personal, yang sangat membesarkan cost itu tuh travelingnya sih, kayak misalkan pesawatnya atau buat living costnya di sana, terus juga administrasi, karena ke kayak balapan ke Spanyol kita cuma bukan beli tiket terus langsung berangkat, karena kan harus nyiapin visa dan Ya, lain-lain sebagainya lah, ya, keperluan ya. administrasi di sana gitu. Uh, Jadi Kayaknya sih itu selain aja sih. selain ya selain maksudnya pengeluaran pribadi juga maksudnya ya kayak kayak tadi ya misalnya atau mungkin kayak sekarang nih harus pulang ternyata harus karantina. Nah, Iya. kalau Mas Dimas nanti berangkat ke Spanyol lagi itu perlu karantina lagi nggak Mas di sana? Kalau di sana sih udah nggak ada karantina, jadi kita udah PCR dari sini, terus Oh, kita oke. tinggal isi tuh. Kalau di sini kan ada EHAC ya, EHAC internasional. Kalau dari Ya. penerbangan internasional, tapi kalau di sana ada SPTH, jadi kayak EHAC-nya Spain gitu. Terus di Mhm. situ kita udah langsung ambil bagasi, bisa langsung aja mau Oh, ya, ya. Oke, oke. Ya, agak putus-putus nih Mas Dimas. Ya, kita sambil nunggu Mas Dimas mendapat WiFi yang lebih baik. Soalnya putus-putus. Iya. Apa nih? Em, oke, pertanyaan teman-teman lain nih. Ya, nah sudah lagi nih. Ya, ada yang bilang juga takutnya ada kejadian seperti pembalap lain yang udah berbakat tapi kendala dana atau uang.
Ya, memang sih menurut Mas Dim gimana ya? Memang sih kayaknya memang tetap harus ada sokongan atau sponsor ya. Jadi menurut saya sponsor itu juga salah satu hal yang penting untuk di untuk seorang pembalap untuk membawa dirinya untuk race di luar negeri terutama. Iya, betul banget. Karena yang tadi dibilang kan, kadang balapan tuh bukan sekedar untuk punya motor, bisa Ya, bisa buat balapan, ada juga apa namanya perangkat-perangkatnya kan di motor tersebut yang harus di-upgrade untuk ke racetrack. hmm. Terus juga harus punya misalkan untuk akomodasi motor ke track. Tapi kalau untuk case-nya di sini saya balap di sana, yang pasti kan kita perlu traveling kan. Nah, travelingnya uh, yang pasti bisa cek sendiri kan kira-kira berapa cost-nya untuk pulang pergi. Iya, Terus juga ya itu tadi biaya buat hidup di sana kan nggak seperti di Indonesia yang pasti kan. betul, betul. Itu juga harus diperhatiin. Terus juga ya itu untuk dokumen-dokumen terkait seperti visa Iya, iya. yang harus diperhatiin juga. Oke. Nah, Mas kan mungkin berarti paling nggak kalau sekarang mungkin 3 bulan sekali berarti ya mesti pulang ya. Nah, Kurang lebih. selama stay di Eropa itu kalau let's say makanan gimana, Mas? Oh, Saya aja kayaknya kalau kalau pergi ke luar negeri udah seminggu aja kayaknya udah enggak deh makanan pengen pengen makanan-makanan Indonesia iya. gitu kan. Alhamdulillah sih kalau di sana sebenarnya kalau mau makan di restoran itu ada restoran Malaysia, restoran Indonesia yang halal gitu kan. Oh, Kalau karena ya saya ya Muslim banyak ya. kan. Nah, jadi tapi problemnya kalau ketika kita makan di restoran itu harganya lebih mahal. Mahal lagi. Mahal. Jadi saya selalu untuk ngirit kos itu jadi ada kayak toko daging halal lah kita sebutnya. Oh, Kan saya kan di sana sama Hafiz Sarin kan. oh ya 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 Jadi ya. kita beli beli daging, biasanya daging ayam atau enggak daging sapi atau kambing gitu kan yang kita simpen di rumah ya nanti tinggal olah aja, tinggal pakai sayuran atau yang lain sebagainya. Iya, iya, iya. Nah, nih yang eh, apa Itu namanya ada di bawah bapaknya tuh, Hafiz tuh. Bro Reno Barak. Ada Mas Dimas coba jadi bapaknya. pembalap yang agak barbar aja. Waduh, kalau barbar, ya gimana Mas Dimas? Orang kan soalnya begini, kadang kayak taunya balap itu cuman pokoknya gaspol udah gitu ya. Padahal kan maksudnya di balap itu juga ada kayak tire management, istilahnya brakingnya juga harus harus istilahnya apa ya, jangan sampai remnya habis segala macem ya. Jadi kadang ada orang kok kan kalau saya lagi nonton gitu kan komen-komennya kan kadang komen barbar juga sih. Orang Indonesia tuh plus 62 tuh komennya paling paling parah-parah gitu kan. Kok Mas Dimas kurang ngegasnya nih? Apalah gitu. Nah, mungkin Mas Dim bisa ceritain sedikit lah mengenai mengenai hal tersebut. Nah, yang pasti sih semua pembalap khususnya saya kan pengen dapat uh, hasil yang baik di setiap race-nya gitu kan. Terus juga Hmm, ya yang tadi itu tahun ini kan tahun saya balik lagi ke race. Yang ya, pasti sebenarnya untuk 7 kali balapan dalam 1 tahun itu nggak terlalu banyak dan kita harus diisi dengan banyak latihan-latihan training dengan motor gitu kan. Tapi ya, ada sedikit kendala, jadi nggak terlalu bisa sesering sebelumnya latihan motor di sana juga. Terus betul. uh, yang pasti sih itulah setiap sesi setelah yang paling important itu dari tim juga masukannya. Setiap sesi kita coba untuk step up, step up, step up. Jadi apa namanya saat di race weeknya udah bisa lebih bagus dibanding, maksudnya udah bisa lebih keep strategi atau keep set up untuk race-nya kan untuk kita fighting-nya gitu. Dan Ya, mungkin saat ini saya juga belum ngerasain full 100% karena ya kadang masih terbagi juga fokusnya. Nggak betul. nggak 100% di situ di sirkuit. Ya, ya.
kan kadang juga mungkin juga tracknya yang baru mungkin juga Mas Dimas baru kali itu Pak race Panjang, di ini ada ya. bapaknya Hafiz nih. Oh ya, Ini Pak Panjang, Solomoto itu bapaknya Hafiz Harun. Papanya Solomoto. Oh, ya Mm-mm. ya. Thank you Pak, Papanya Solomoto. Pak Panjang. Ya ya. Waduh, thank you thank you. Oke, terus apa lagi nih? Oh, ada yang nanya Hmm. juga, pembalap CV ada Halo, jatah Bolo. wildcard ke GP gak Mas Dimas? Yang pasti sih saya kan menunggu jadwal wildcard tersebut gitu. Jadi tinggal nanti let's see aja kan. Ya, ya. Yang pasti sih kalau ada rezeki kan nggak pasti apa pasti 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 kesampaian lah. Jadi yang sekarang tinggal berusaha aja, berdoa. Nanti tinggal kita tunggu aja benar nggak wildcard tersebut. Siap, siap, siap. Oke, apa lagi nih? Kita coba cari yang menarik ya pertanyaannya. Semoga next podium, amin. Kita semua juga pasti ngedukung Mas Amin. Karena Dimas kan untuk sampai ke di podiumnya. sekarang tuh menurut saya ya kita mau misalnya support pembalap A, pembalap B, pembalap C, pembalap D yang pasti yang lagi bertanding di Eropa khususnya atau di dunia itu kan ada 4 pembalap sekarang kan. Saya, Mario, Gilang dan Galang. At Ya, least mereka semua rider pasti punya kesulitan masing-masing di kelas yang berbeda, yang di kelas masing-masing. Jadi kita perlu apa saling support aja gitu kan, karena ya, dengan support atau doa kan, insya Allah kan bisa dapat apa ya, bisa dapat boost lebih untuk ya, bisa fight di race-nya kayak gitu. betul, betul. Kalau saya bisa ke sana, saya pasti dari ini akan apa teriak-teriak dari pinggir trek mas. Cuma saya belum bisa pergi-pergi. Mudah-mudahan akhir tahun nanti ya, Ya, pas di mudah-mudahan lah. Valencia. Ya, karena sekarang ini juga kasus COVID di Indonesia lagi Ya di sini lagi tinggi-tingginya, tinggi jadi banget. ya, ya menyeramkan juga. Yang penting semua bisa sehat dulu, Mas, ya kan? Bisa Iya, sehat dulu, nanti nonton. Oh jangan ya, takut tadi, vaksin. nah ya betul ya. Mas Dim udah vaksin juga? Udah, alhamdulillah udah 2 kali, saya udah Udah kali dua dos kali. juga. Siap, siap. Nah, tadi ada yang nanya lagi, kalau nonton CV itu di mana? Nah, nonton CV itu memang di TV itu nggak ada ya. Mm-mm. Adanya paling gampang di YouTube. Iya, YouTube-nya dia si, ya, atau enggak kalau mau gampang bisa buka websitenya www.filmstep.repsol. Nanti kan di situ dia ada saat race weekend dia ada link YouTube-nya. Terus kalau misalnya lagi sesi kualifikasi ada live timingnya. betul, betul. Iya, saya juga kalau nonton sih di YouTube aja langsung pasti ada. Ketik aja CV race atau apa ya biasanya ya di itunya Gini si aja sih paling gampang di websitenya filmsef oh film filmcvrepsol. CV ya, Nanti dari situ ada link yang ada linknya otomatis ya. langsung ke YouTube-nya. Oke, oke. Nah, itu ya buat teman-teman yang masih bingung eh, nyariin Mas Dimas di balapan MotoGP, bukan di MotoGP-nya ya, tapi di CEV. Jadi kejuaraannya berbeda. Jadi sering banget tuh kalau lagi balap, mana nih Mas Dimas? Mana Mas Dimas? Berbeda ya, berbeda. Oke. Apalagi nih? Kira-kira Mas Dimas bisa ke Moto2 GP gak? Nah, rencananya kan katanya ada rencana mungkin tahun depan katanya. Insya Allah. Jadi yang pasti sih kalau ke sana pasti ada banget karena ada yang masih kurang di 2019 kan. Terus saya pengen balik, pengen perform lah yang pasti di sana. Yang pasti sekarang tinggal tetap kerja keras gitu kan di CV supaya nanti bisa balik ke sana sih gitu. Iya, Insya iya. Allah, mudah-mudahan. Oke. Oh iya, kemarin tuh kan foto-foto satu kru itu pakai baju batik semua tuh Mas. Itu ceritanya Iya, gimana tuh? iya jadi saya dulu pernah sama tim yang sebelumnya tuh di Heres, saya bawain belangkon satu-satu.
Oh iya iya Terus iya. saya foto, jadi baju tim tapi pakai belangkon semua foto tim gitu. Itu Terus lucu banget. kemarin di sana saya ngerasa timnya kan eh, seperti keluarga lah gitu kan, kayak family Ya, banget, yang support banget. Karena kenapa di seri pertama aja kan sebenarnya saya kesulitan karena udah lama setahun nggak balap, terus langsung datang race, persiapannya minim sekali gitu, cuman ya, ya. disupport, dimotivasi, dibantu segala macamnya sampai yang seri terakhir kan kita ada step up gitu kan. Terus saya Ya. inisiatif karena di Spanyol juga udah masuk musim summer, oh ya saya bawain batik nih lengan pendek gitu kan. Terus kita juga, wah, race pertama saya juga kaget sebenarnya, jadi saya ngasih gift ke mereka, mereka Iya. ngasih gift balik ke saya di race satu kan, mereka pakai ke ke starting Oh, grid semua. oke Terus dari oke. situ apa ya, ya bangga gitu, maksudnya terharu gitu kan. Kenapa? Karena Ya, ya. ya ini kan warisan Indonesia gitu kan. Terus di Ya. seri di motor pun sebenarnya ada batiknya kan. Ya, ada batiknya Terus juga ya. Ya. ketika kita bawa ke sana kan, insya Allah kan itu ngebawa, wah, apa, baju batik ini tuh dibawa tim Indonesia, dipakai kru Indonesia orang sana, tapi apa ya, apa, menjual lah gitu, mengeksplor ya, atau Ya, mengasih tahu mengekspos ke lagi ya. orang-orang, kalau mengekspos kalau oh, baju batik ini tuh ternyata dari tim Indonesia nih, dari orang Indonesia nih, kayak gitu. Dan Iya. overall sih mereka pada happy ya, pada senang karena emang batik Indonesia kan bagus-bagus banget gitu. Iya, Warnanya, iya. coraknya gitu, desainnya. Betul, betul. Jadi memang justru itu nggak direncanakan ya dipakai oleh kru ya. Jadi sebagai Iya, jadi surprise ke Mas Dimas malah ya. iya, jadi awalnya kan saya mau give lah ke semuanya kan, Ya. personal, terus mereka pakai, wah, surprise banget di situ. Yang makanya saya sedih karena ada nggak bisa finish di race pertama itu, cuman kita akan fight lagi di race berikutnya. Iya, iya. Nih ada Bang Robinson Journey. Ini tukang apa ya? Tukang touring nggak pernah pulang-pulang. Tuh Gaus lucu pakai topi gitu beda banget loh. Iya, ini udah janjian nih sama Mas Dimas. Saya juga sengaja nih kumisnya juga biar sama Mas Tipis-tipis. Dimas. Iya, iya, iya. Nah, ada yang nanya lagi apa nih? Oh tadi ada yang nanya bedanya tim Stylo sama SAG itu apa perbedaannya dari Bro Eh, Irjam Jayanda. yang beda kalau tim Stylo itu tim mekanik saya semua, Stylo yang di CV. Tapi kalau Oke. SAG itu yang di GP, Oke. kayak gitu. Ya, ya. Oke, oke. Jadi bilangnya apanya tuh ya? Tim teknis, Tim krunya ya. Kru tim timnya itu yang teknis memang ya. berbeda ya. Iya. Oke, oke. Nah, ya jadi memang kadang ada teman-teman yang bingung karena kadang diposting oleh tim Stylo Bike, terus kadang-kadang juga di tim SAG juga ada yang posting. Jadi kadang ada yang bingung. Oke. Terus ini juga tadi ada beberapa yang pertanyaan juga pendapat Mas Dimas mengenai sirkuit Mandalika. Ya, yang katanya Eh, beberapa waktu yang lalu udah kayak 80%, tapi kayaknya kira-kira bisa gak sih untuk race tahun ini gitu? itu sih yang sebenarnya kan lagi dikejar buat bulan November ya, Superbike di sana ya. Ya, ya, Mudah-mudahan, kalau harapannya saya pribadi sih pengennya cepet jadi, cuman kan kalau untuk sirkuit MotoGP atau Superbike atau kejuaraan dunia kan sebenarnya bukan asal cepet jadi kan, tapi juga ya, betul, sarana dan prasarananya, terus juga untuk betul. safety-nya, terus juga penunjang-penunjangnya seperti hotel, rumah sakit, ataupun Ya, airportnya dan lain-lain sebagainya tuh yang harus lebih menunjang kan, karena di sini kita ngejualnya bukan sirkuit juga, tapi ngejual Indonesianya secara general kan. ya, ya, Dan betul, harapannya kan betul. kalau mereka uh, uh, terutama dari track safety, terus juga track nice, view-nya bagus banget di pinggir pantai, yang pasti kan penonton akan datang
terus ke sini dan Ya, apa event-event yang lainnya pun akan datang ke Indonesia kan karena ya itu betul. dia karena event balap tuh sebenarnya kan entertain kan bukan cuman sekedar fighting antar tim antar rider tapi juga untuk uh, ngejual ke wisata ya kan Ya, dan bisnis ya, lokal bisnisnya di Lombok juga atau di Indonesia lain ke ya, pulau-pulau yang lainnya gitu buat pariwisatanya. ya, ya. Ya, jadi mungkin maksudnya pengennya sih cepet-cepet gitu ya, tapi Mm-mm. jangan apa ya, Jangan asal jadi eh, gitu. jangan asal jadi benar, benar ya, karena kan memang apa ya, jangan justru malah malu-maluin juga gitu kan, misalnya apa namanya tadi, ya fitur-fitur ataupun mungkin dari sisi safety-nya juga kurang belum pas tapi dipaksakan. Jadi memang menurut saya apalagi sekarang kan kondisinya masih COVID gini, Iya, mungkin juga orang belum boleh traveling kemana-mana juga, masih ada restriction apa segala macam. Jadi ya mudah-mudahan aja ya, mungkin tahun depan mudah-mudahan. kali ya. Iya, iya, Mudah-mudahan pokoknya yang terbaik karena kan nanti kalau ini jadi ini kan bakal apa besar banget kan iya, in iya, general Indonesia gitu. Mereka juga betul, karena kan betul. kenapa ada di bulan-bulan akhir karena banyak jedanya ketika kayak habis Thailand Thailand GP Hmm, sebelum Jepang kan dia ada jeda 1 minggu tuh biasanya tuh. ya, Nah, teman-teman yang dari Thailand waktu tahun lalu itu, tahun 2 tahun yang lalu, mereka nyempetin tuh ada yang ke Lombok, ada yang ke Bali, ada yang hmm, ke Komodo. Jadi mereka gunain 1 minggu off-nya itu mereka untuk traveling termasuk ke Indonesia gitu. ya, untuk liburan di Indonesia ya. Untuk liburannya Pembalap, ya, ya. Pembalap Eropa pun juga banyak yang ke Indonesia ternyata ya, ke Indonesia diem-diem ya, katanya. Iya, iya. private gitu. Iya, private betul. Tahu-tahu datang Nah, gitu kan. ya. Eh, nah, sirkuit favoritnya Mas Dimas yang Eh, berlangsung deh. Kira-kira yang mana nih? yang Dari pasti pertanyaan dari Bro Surtedor. yang pasti sih Hmm, sebenarnya sirkuit favorit saya tuh di Spanyol itu di Barcelona karena hmm, di sana high speed corner juga ada low speed corner plus waktu 2017 pertama podium di Eropa kan di sana juga di di sana Barcelona. juga. Iya, terus Ya, ya. uh, yang kedua insya Allah nanti di Jerez bulan Agustus yang tadinya bulan Oktober dimajuin ke bulan Agustus. Hmm, oke. Hmm. Yang Heres ya. Ya, ya, ya. Ya, tahun kapan ya? 2 tahun yang lalu sih saya pernah nonton juga di Barcelona. Ya keren sih. Tapi nggak enaknya buat penonton itu ternyata nggak ada ini, nggak ada apa? Nggak ada atap TV semua. ya. Jadi iya. Oh, nggak ada Jadi ya semuanya panas pas lagi semuanya pakai panas kan. payung. Iya, Pas ya lagi ininya summer juga soalnya. ya dan ininya apa namanya? Yang tempat duduk bangku-bangku itu juga semuanya nggak ada penutup gitu, maksudnya kayak di Malaysia gitu kan semuanya pinggirannya ada penutup. Nah, Ya jadi di langsung Singapura pun juga ada. terbuka gitu. Iya semuanya open semua. Jadi ya emang lumayan panas tapi ya keren. Oke, lalu berikutnya, oh ada salam dari Lombok. Wah itu nanti Mas Dimas mau ke Lombok juga. Ya, pas kebetulan kan keluarganya Mama juga dari Lombok, jadi Oh oke. sebenarnya kakaknya Iya, Mama masih iya. tinggal di sana juga sama keluarganya. Oke, nah itu tadi siapa tuh yang tadi Bro Dedeng Ngates 141297 ya. Salam juga dari sana. Terus apa lagi nih? Waalaikumsalam. Hmm, ya pertanyaannya sih kurang lebihnya sama. Eh, Bro Yanuar, RMA, pesaing berat untuk sekarang siapa Mas Dimas? Katanya. Yang pasti sih, kalau menurut saya yang pesaing terberat tuh diri sendiri ya kan sekarang karena gimana saya buat ngebreak walls-nya saya untuk cepat lebih improve lagi. Kalau Ya, dari rival sih yang pasti hampir in general sih semuanya ya. Kenapa? Karena mereka kan continue dari tahun-tahun sebelumnya kan. ya, Mereka nggak ya, stop 1 tahun gitu terus comeback lagi gitu. Dan mereka ya, continue terus di track yang sama dengan motor yang sama. Yang pasti kan kalau udah dengan pegangan yang sama kan pasti lebih
apa ya, lebih confidence gitu kan. Betul, betul. Ya, jadi saya tahu maksudnya di depan masih banyak rider yang strong, terus juga yang jadi apa pesaing terbarat yang pasti diri sendiri, karena kan saya ekspektasinya di kepala saya maunya langsung di sini, cuman kan kalau kita ngikutin step by stepnya ya kita harus Betul, lewatin stepnya nih, dan betul. apa ya ini lagi prosesnya untuk ke Ya. ke atasnya gitu. Ya, tapi menurut saya sih apa namanya selama dari race pertama itu Mas Dimas itu top 10 terus loh. Ya kecuali kemarin ya, maksudnya oh sebelumnya ada satu yang 18 Yang ya kalau nggak problem salah. class itu Ya sama yang kemarin crash. Tapi crash maksudnya satu ya. overall itu top 10 terus. Ya, jadi ya saya sih mudah-mudahan bisa podium ya. Tapi maksudnya ya kita nggak Sama. mau ya nggak mau terlalu pongah banget kan menurut saya ya. Apalagi first year comeback ke race. Ya kalau saya sih tinggal nunggu tahun depan aja. Ya ya. Oke. Em, tadi ada yang nanya juga nih pendapat Mas Dimas dengan helm HJC-nya. Tadi ada yang nanya perbedaan helm lama, helm baru. Nah, sekarang Yang kalau pasti sih HJC gimana? yang berbeda kan fittingan HJC dengan helm yang sebelumnya kan agak berbeda. Ya. Terus yang sangat berbeda itu plus desain, desain Nah, desainnya tuh yang cat apa desain helmnya karakter saya di helm ya tersebut gitu grafiknya yang ya. paling membedakan gitu kan. Karena Ya. biasanya nggak pernah pakai pernah pakai warna matte dulu di desain helm Kopassus kan. Dulu sempat Oke. izin sama papanya teman waktu jadi Danjen Kopassus kan. Jadi kira-kira boleh nggak nih Om pakai, saya mau pakai livery Kopassus, saya kan dulu SD-nya di komplek Kopassus kan, Ya. SMP-nya. Udah boleh pakai. Oh ya udah saya pakai. Itu juga senang banget kan gitu kan. Nah, terus setelah itu kemarin saya pengen pakai matte nih karena nggak perlu pernis lagi supaya helmnya juga nggak terlalu berat gitu kan. Plus Ya. uh, apa ya, di foto efek fotonya itu lebih bagus kan ya kalau warna Ya. matte gitu kan. Betul, betul. Warnanya Yang pasti jadi sih lebih matang gitu. uh, Warnanya lebih lebih matang. terus yang pasti Ya. sih kemarin kan udah pakai yang apa nama tipenya tuh Om? R Arva 01R? R R11R itu yang pasti sih apa ya, untuk gaya ganti-ganti parts misalnya kayak habis dipakai busa-busanya tuh mau saya ganti gitu atau mau dibersihin terus ganti helmnya pasang trade off sendiri itu overall sih nggak ribet ya, simple banget semuanya. Oke. Oke. Terus juga dibantu sama HJC Service di sana, ada Tommy kemarin kan sempat datang juga sama partner yang Oh di ya. CV. Ya. Terus sih gitu, cuman ada request tuh kemarin beberapa teman-teman yang aduh dong apa liverynya dijual katanya ke Mas Agus. Om Agus. Iya. Iya, iya. Jadi saya sih sempat mention juga ke eh, pabrik HJC mengenai bisa gak sih kita istilahnya bikin bikin produksi yang khusus ya untuk motif Yang tipe ini. yang nggak usah yang racing lah gitu kan. Iya, iya, ya. Karena yang paling yang untuk dijual bebas kan masih tipe Arva 11 Pro. Jadi mungkin entah limited production atau untuk quantity sedikit apakah bisa apa Iya. enggak. Cuman belum dibalas sama mereka. Ya biasalah HJC memang agak-agak slow kalau kalau administrasinya. Tapi ya tetap pasti kita akan tanyakan terus. Karena saya juga pengen punya, Mas. Iya, iya, gitu. Apalagi nih, Bro Randy Koitus, Om Agus itu Bang Dimas dikasih support HJC emang dari HJC-nya atau dari pribadi Jurhel? Jadi apa? Memang dari kita, dari Juragan Helmnya. Jadi kita sebagai distributor HJC di Indonesia, memang istilahnya boleh aja support pembalap-pembalap yang memang dirasa baik, oke, dan juga istilahnya bisa membawa nama HJC juga. Tapi memang helmnya ini helm khusus, jadi istilahnya bukan helm yang dijual bebas karena mereka punya ketentuan tersendiri mengenai HJC Arva 01R ini yang dipakai di pembalap-pembalap pro. Jadi ya itu dia sih kita memang support langsung ke
Mas Dimas juragan helmnya gitu. Lalu berikutnya Bro Meki ini salam dan sukses Mas Dimas mendukung salam dari Manado. Oh, teman-teman dari Manado. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ya. semua. Terus ada yang nanya nih Bro Muhammad Fawas, kenapa di helm Mas Dimas nggak ada simbol R seperti helm HJC pembalap lain? Ya mungkin saya bisa inin sedikit. Ya itu sih sebenarnya boleh nggak ya bukan suatu kewajiban untuk masang logo R itu. Logo R itu kan sebenarnya cuma menandakan bahwa ini seri Arva ya dari HJC. Tapi itu tergantung tergantung dari si pembalapnya sendiri. Nah, Mas Dimas juga kan tempo hari mendesain bersama Irengdov ya Mas. Irengdov ya. Irengdov desain ya memang seperti itu. Jadi motifnya batiknya juga lebih kelihatan ya. Makanya bisa dilihat juga mungkin di helm itu juga nggak banyak logo-logo sponsor ya, kayak pembalap-pembalap lain kan mungkin ceplok-ceplok sana sini jadi desainnya mungkin kepotong-potong ya. Tapi ya logo R itu nggak harus. Memang kalau misalnya kayak sekarang itu misalnya kayak seperti si Mario Aji itu di kejuaraan rookie Rookies Cup. Rookies Red Bull Cup Rookies Cup ya. ya, Red Bull Rookies Cup itu memang semua helmnya itu disponsori oleh HJC. Dan HJC itu istilahnya memang mengharuskan ada R-nya gitu. Jadi itu kayak template lah, udah ada template dari si HJC-nya harus ada R di kanan kiri, logo HJC di depan belakang itu aja. Tapi pembalap lain sih sebenarnya bebas-bebas aja gitu. Mungkin saya bisa bantu jawab gitu. Oke, salam dari Tasik, salam dari Papua, jauh-jauh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ya, semua. salam dari Banjarmasin juga. Oh, ada salam dari 43 Racing School nih, si Mas Fadli Mas dan Marta. ya Mas Marta. Mas Marta. Waalaikumsalam. Ya, Bro Hairul Fajri dari Aceh tuh. Oh, pembalap idola Mas Dimas di MotoGP siapa sih? Nah, itu. Ya. Yang pasti sih sebenarnya ya kalau ngelihat, saya sih pengen ngelihatnya si Marc Marquez tuh benar-benar penuh 100%. Terus kan Fabio lagi strong juga sekarang, John Mir juga strong. Saya pengen lihat tuh Ya. benar-benar fight yang semuanya tuh in good shape, in good condition gitu kan. Pasti bakal lebih seru kan dibanding yang Ya. mendominasi. Kalau mendominasi kan biasanya udah pasti menang gitu kan, atau gapnya terlalu jauh. Tapi kalau yang ada fightingnya lebih lebih rame gitu pasti kan lebih seru juga buat dilihat gitu kan, Buat bukan hanya ditonton ya. tekniknya tapi kan juga fast fightingnya gitu. Betul, betul. Yang kalau rider favorit sih sebenarnya itu dia, jadi pengen banget ngelihat si 3 rider itu tarung. Terus juga mungkin ada Peko juga, ada Miller juga gitu kan. Ya. Tapi yang sebenarnya masih favorit karena benar-benar ngelihat saat waktu itu pernah flat track bareng tuh emang si Marc Marquez ya. Ngelihat dia tuh teknik mau di aspalnya atau di dirt, di tanahnya itu benar-benar keren banget. Emang beda banget ya. Keren banget ya. Dan Ya. tetap stay humble, nice gitu. Kenapa? Karena ketika kita tanya nih, waktu itu kan masih di tim yang sebelumnya kan. Nah, kita Ya. tanya gimana Mark di track ini dengan motor ini, gaya bawanya, how to control gitu kan. Dia nge-explain detail gitu, terus nge-explain tuh kayak nggak ada yang di secret gitu, kayak nggak dibatasin gitu. Jadi open banget semuanya, ya tinggal balik lagi ke kitanya, bisa bisa ngikutin nggak atau bisa nyontohnya nggak, terus kita mau ngikutin line-nya dia atau kayak gimana tuh. Pas lagi saat itu tuh open banget, nice banget, bisa bisa nge-sharing seperti itu. Ya, ya. Nah, itu juga berarti memang sebenarnya salah satu kunci pembalap yang baik juga bisa berkomunikasi dengan kru timnya ya, tim krunya ya. Maksudnya masalahnya apa, kurang enaknya gimana gitu kan. Jadi, nah mengenai komunikasi ini, Mas Dimas sama kru itu gimana? Ada kesulitan nggak sih? Eh,
So far sih masih oke ya. Pasti ada lah, kadang ada miss bahasa kan pasti ada lah. Misalkan poin Ya, ya. kita, misalnya ke poin yang A, ternyata kan nyampainya yang ke C atau ke D gitu kan, itu ada lah. Tapi overall sih masih in the same way lah. Pernah sebelumnya kan ada kayak miss-miss gitu, cuman uh, kita bisa lurusin lagi gitu. Tapi itulah Oke. serunya, beda namanya, beda kultur, beda bahasa gitu kan. Ya, ya. Tapi mereka juga biasanya bule-bule itu juga ya istilahnya kayak eh, yang ngerti juga ya, maksudnya kita orang Asia tuh ngomongnya agak susah gitu kan kalau di bahasa Inggris atau apa, jadi ya mereka kadang apa namanya, permisif lah, masih permisif ya di situ ya. Ya, bahasa Inggris racing gitu loh. Iya, iya, iya. Oke, nah ini yang salam banyak banget nih dari Makassar, dari Ya, Tegal, dari Kota Palu, Bengkulu, sehat-sehat buat Garut. semuanya pokoknya. Waduh, ya thank you ya udah join. Lagi Ya, banyak COVID yang varian-varian baru lah gitu kan. Pengennya ya, sih cepet, semuanya bisa cepet dapat vaksin, at least betul, bisa betul. ada nambah imun tubuh kan, supaya Ya, bisa nangkal virus tersebut. Setelah betul. itu kan kita bisa lihat kayak negara tetangga ada yang udah mulai nganggap ini kayak flu biasa. Kalau di Belanda tuh udah mulai buka masker. Di Spanyol tuh saya dengar tanggal 5 kemarin tuh udah mulai beberapa daerah yang buka masker juga. Ya, ya. Tapi ya Mudah-mudahan itu sih, ya, maksudnya memang mudah-mudahan karena sudah lebih banyak yang divaksin vaksin. juga gitu ya. Betul, betul. Ya, salam dari Jambi. Eh, Mas Dimas selalu di hati anak saya nih, Pedro 73 Racing Team Tasikmalaya. Wih. Mantep. Eh, Calon-calon. ya, Bro Ciko Tiko nih, Om Agus helm HJC model Mas Dimas Eki bakal dijual di Jurhel gak Om? Saya suka banget sama grafisnya. Pengennya sih, pengennya memang dibikin dan dijual ya. Nggak usah Bro Ciko, saya aja juga pengen punya ya, tapi belum kesampaian. Tapi mudah-mudahan apa namanya, permintaan kita ke pabrik HJC bisa dikabulkan ya, mudah-mudahan. Amin. Amin, amin. Amin. Ya, pertanyaan juga nih Bro Hendry juga sama. Kapan nih diproduksi massal? Oke. Iya. Coba Eh, di helm Harvest juga mungkin Om. nah ya, keren sih, keren. Bro, sorry tua Halomoan. Setiap seri balap, baju balap harus ganti gak Om? Katanya. Maksudnya Oh, tergantung sih, misalkan kayak saya sekarang tahun ini sponsor dengan RS Taichi. Kenapa? Ya karena RS Taichi juga support di semua baju balap yang saya pakai, ada airbagnya, terus juga ketika racing service-nya selalu ada di track, maksudnya selalu ada di oh oke. sirkuit gitu kan. Oh, good, good. Maksudnya kadang kita kan juga harus lihat hal-hal yang seperti itu kan, at least misalkan kita ada crash atau apa, misalkan spare suit kita cuma ada sedikit, kita bisa langsung dapat repair kayak gitu, atau untuk Oh, oke. misalnya Oke. kalau airbagnya kembang kan harus diganti lagi airbag yang baru, yang dipasang lagi kayak gitu-gitu sih. Oke. Servisnya sih yang penting kayak kayak Yang helm penting. deh, sama deh gitu kan. Ya, ya. Misalkan habis satu sesi kita antar ke HJC gitu, terus dikeringin sama mereka, diganti tirofnya, dibenerin, Oh, oke. dibersihin. Terus sebelum satu sesi, sebelum race kita mulai kan kita bisa ambil helmnya, kita udah taruh di pit, udah tinggal pakai gitu. Udah siap ya. Yang Ya, paling udah yang fresh paling lagi ya. karena kan nggak mungkin, ini yang saya maksud tuh. Jadi rider fokusnya sebenarnya untuk ke race-nya aja gitu. Balap aja Jadi ya. kayak kayak untuk misalkan sebenarnya hal kecil sih, kayak bentuk ganti tear off atau bersihin helm, atau kan rider nggak mungkin jahit baju balap misalkan jatuh saja gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. kayak hal-hal kayak gitu udah ada racing service-nya. Nah, ini yang salah satu benefitnya dengan sponsor yang saya pakai sekarang kayak gitu. Iya, Termasuk iya. HJC dan Erstaichi itu. Oke, oke. Nah, kalau tadi Mas bilang kemarin nih misalnya kayak pas crash, nah itu kan airbagnya ngembang ya Mas. Itu sebenarnya kayak merusak jaketnya sendiri gak sih? Atau wear pack-nya? Enggak sih. Jadi kalau teman-teman ngelihat baju balap rider GP sekarang gitu, kenapa kayak kok baju balapnya kayak kebesaran gitu?
Jadi itu ada Hmm. ruang space ketika si airbag-nya meledak gitu Kembang kan, ya. ngembang. Oh, Itu oke. ada ruang space yang nggak bakal bisa nggak ngerusak jahitannya si Oh, apa baju balap gitu. iya, iya, iya. Oke, good, good. Nah, ada lagi setiap mau balap mesti di swab antigen nggak, Mas? Antigen atau PCR Eh, tuh? jadi kalau di rules-nya si CEV ya atau GP ya CEV lah khususnya Iya. itu minimum harus di PCR. Hmm, Misalkan masuk track hari Kamis, ya kita harus PCR ya. sehari sebelumnya. Nanti ketika masuk track kita harus tunjukin tuh PCR-nya. Kalau enggak kita nggak dapat stiker pasnya. Jadi kita udah punya pas pedok itu nggak jaminan buat masuk. Jadi kita harus kasih tahu PCR kita. Terus PCR-nya nanti itu. dikasih stiker. Misalkan kayak sirkuit Portimao, round 4 Portimao, baru kita bisa tempel di pedok akses, baru kita bisa masuk ke dalam. Terus kalau misalnya hasilnya amit-amit positif, ya kita nggak bisa masuk. Kita harus pulang atau isolasi mandiri seperti itu. Oh, oke, oke. Eh, berarti itu tes PCR-nya itu memang harus dilakukan sendiri di mungkin di Biasanya medical sama gitu. tim gitu kan. Misalnya sebelum berangkat Oh, satu tim nih kita cek. Tapi kayak event yang kemarin tuh uh, si apa si CV itu dia kerjasama sama salah satu kayak apa klinik atau rumah sakit gitu. oh ya, ya. Mereka nyedain di sebelum pintu masuk. Jadi kita cek di sana, terus di data langsung masuk ke filmnya, ke film Oh, save-nya, terus hasilnya apa, ya udah kita bisa masuk. Jadi oke. kalau nggak salah kemarin infonya tuh ada 25 yang positif dari Marshall sama tim kru. Jadi yang karena udah ketahan di luar, mereka nggak bisa masuk ke dalam Hmm, ya, ya, gitu. ya, Jadi ya. mereka langsung pulang. Dan itu menurut saya ngebantu juga kan buat safety-nya tim atau peserta yang lain di dalam Betul, pedok kan. betul. Ya, betul. Karena serem Terus juga juga, kan kalau masuk kita tebak-tebakan wah ini siapa yang kena gitu. iya makanya. Ya terus juga maksudnya kalau kayak kayak kemarin yang panitia itu udah nyiapin juga kan maksudnya dari timnya juga udah nggak mikir-mikir lagi kan mesti Betul, tes betul. di mana gitu kan karena mungkin di Cuman setiap negara juga kalau beda kalau gitu. di GP mungkin lebih ketat lagi. Jadi yang benar-benar harus PCR sendiri sebelum masuk ke track. Kalau enggak ya nggak bisa masuk Ya. gitu. Oh, oke, oke. Mm-mm. Ya, Dan di ya, GP ya. nggak bisa sembarangan sekarang dibatasin banget untuk masuk ke pit. Nggak bisa yang kayak dulu-dulu datang punya akses pit tuh kita bisa masuk ke pedok Oh, gitu. ya. Sekarang udah nggak bisa karena Hmm, COVID-nya itu mereka benar-benar ngejaga si GP-nya karena kan mereka balapan 20 race kan setahun. Jadi ya. benar-benar harus fit-fit banget gitu. Betul, betul, betul. Karena kan ya apa namanya? Karantinanya juga kan butuh beberapa minggu juga ya. Jadi takutnya Betul, betul. kadang kan ada race yang hari ini race, minggu ini race, Minggu depannya mungkin lagi 2 minggu ya. lagi ya udah race lagi. Jadi justru bisa skip 2 race ya. Ya, ya, ya. Ada pertanyaan lagi nih Bro Randy Coutus. Om Agus berarti Jurhel beli ke HJC untuk support ke Mas Dimas atau HJC memberikan free? Beli bro, ya sama beli. Nggak Ini ada yang gratis, upah nggak ada yang gratis-gratisan. Jadi tapi memang istilahnya pabrik itu memberikan allowance, bukan allowance ya, jadi memberikan ya izin. Memang ini di Juragan Helm sebagai distributor itu boleh order berapa biji karena memang kalau teman-teman belum tahu, jadi helm yang buat pembalap ini kayak yang dipakai Mas Dimas Arva 01R itu diproduksinya setahun hanya sekali. Jadi biasanya kayak awal tahun itu kita udah order untuk berapa set atau berapa biji, ya udah. Jadi kalau misalnya di pertengahan tahun udah habis, terus mungkin ada pembalap yang kita mau sponsor lagi, ya nggak bisa karena kita udah kehabisan. Jadi harus nunggu tahun depan lagi. Jadi kurang lebih gitu. Uh, Nah, itu lah hebatnya Juragan Helm dia apa si Om Agus mau support saya, mau support apa anak Indonesia lah gitu kan ya, buat ya, ke sana. ya. Jadi waktu itu juga waktu kita jadi rencana itu sebenarnya dadakan semua ya Mas. Waktu itu Iya. dadakan banget. Dadakan banget sebenarnya waktu itu ceritanya itu gini Mas. Saya lagi saya lagi ngevideoin si Mbah Satar. Iya. Pasti tahu ya. Mbak Dukun itu satu yang sekarang kurus. Eh, itu saya lagi bikin video bareng sama dia gitu terus lagi ngomong-ngomongin apalah terus
ke Mas Dimas gitu kan. Nah, saya juga lagi bilang, aduh, pengen sponsorin pembalap siapa ya kira-kira gitu. Wih, itu aja, Mas Dimas. Loh, Mas Dimas kan masih pakai merek yang lama. Kayaknya sih enggak sih. Coba deh. Akhirnya ya itu dia, kontek-kontekan sama si Om Feb. Terus akhirnya ke Mas Dimas. Dan dia benar-benar itu cuman berapa minggu sebelum Mas Dimas berangkat ya. Iya, karena harus langsung ngirim ke Magelang untuk dicat Ya juga kan untuk kan. dicat juga. Iya, betul. Betul. Jadi ya ya Ada jalannya, happy ending ada juga. jalannya. Iya, saya juga senang juga, terus juga ya bangga banget bisa bisa istilahnya support Mas Dimas. Jadi ya gitu deh. Pokoknya senang Ya. banget. Ya, oke. Terus apa lagi nih? Bro Ivan FAM, saya pernah lihat video instastory-nya Mas Dimas ketika di sirkuit menggunakan motor jenis supermoto. Apakah itu bagian dari latihan? Apa alasan dan fungsi untuk penggunaan jenis supermoto? Nah, tuh ada yang nanya gitu tuh Mas. Jadi eh, apa namanya? Kenapa Supermoto? Karena untuk saat ini motor fasilitas tim yang ada di sana baru Supermoto. Emang nanti ada rencana pembelian kayak model mini GP gitu kan, cuman masih Ya, masih kehalang. Mudah-mudahan sih as soon as possible. oke, oke. Terus kenapa Supermoto? Karena eh, yang pertama kita bisa latihan lebih, maksudnya biaya latihannya lebih lebih rendah dibanding kita latihan dengan 600 atau 1000 cc, karena resiko yang didapatkan Supermoto track lebih kecil juga, terus Hmm, lebih kecil tapi motornya besar gitu kan. oke, Kita harus apa ya, agresif di track kecil gitu kan. Terus kita juga oke. bisa pakai di lap yang cukup banyak, terus punya waktu yang lebih fleksibel, bisa seharian, terus juga untuk pemilihan track lebih simple, untuk sewa track juga lebih murah dibanding motor yang cc lebih besar kan harus ada di sirkuit besar gitu kan. Iya, iya. Terus kita juga banyak banget rider-rider yang kayak rider CV atau rider Moto3, Moto2 atau MotoGP juga yang kadang, atau Superbike gitu, yang kadang bisa latihan bareng atau bisa Hmm, kayak buat janjian, wah appointment yuk nanti minggu depan nih hari Senin kita latihan bareng oh, kayak oke. gitu-gitu. Jadi Iya, iya, seru sih, tapi emang sekarang lagi banyak antara supermoto atau yang kayak model mini GP-nya di sana gitu. iya, iya, iya. Oke, Yang oke. yang penting sih semuanya tetap di atas motor gitu. Ya, ya, ya handlingnya apa segala macam ya. Karena kan Mm-mm. yang saya tahu pembalap, maksudnya pembalap GP pun juga sering banget tuh latihan yang kayak jenis motocross ya kan, kayak Valentino Rossi punya range-nya sendiri. Iya, flat Mereka track selalu gitu. latihan ya kayak gitu. Ya, ya, good, good. Nah, ada yang nanya lagi nih, Bro Idam Nugra, Mas Dimas Eki pakai HJC bahannya apa? Karbon kah? Terus ada yang nanya juga, dapat stoknya helm satu musim berapa unit? Nah, Nah, ini Om Agus yang ya, jawab ini. oke. Kalau yang Haji Serva 01R itu bahannya kita sebutnya composite fiber. Jadi bukan full carbon karena jarang lah yang istilahnya untuk balap GP pakainya yang full carbon. Jadi biasanya rata-rata kalau nggak fiberglass itu composite atau composite fiber. Jadi composite fiber itu bahannya campuran, mix. Jadi ada fiberglassnya, ada aramidnya juga, ada mungkin ada kevlarnya juga, ada karbonnya juga. Nah, tapi itu di mix, istilahnya kayak mungkin kayak kue lapis lah. Jadi ya dari luar sih nggak kelihatan, tapi biasanya itu ada materialnya itu biasanya di bagian bawahnya untuk penguat-penguatnya. Jadi kayak gitu, composite fiber kita sebutnya. Terus Bang Dimas dapat stok helm satu musim berapa unit? Nah, kalau kemarin sih kita berikan sebanyak 4 unit ya Mas 4, ya. 4 unit untuk yang balapnya, lalu ada satu beberapa unit unit yang buat lagi. train. Ya, Satu unit beberapa unit buat lain itu latihan untuk, sama 2 helm motocross. Satu di ya, Spanyol, satu di sini. oke. Jadi, ya kayak gitu. Ada 7 Ada 7 ya total ya. Oke, oke. Sip, sip. top Nanti supportnya. simpenin satu buat saya, Mas. Oke. Lalu apa nih? Kapan selesai CEV-nya? Kapan selesai CEV-nya? Oh ya, CV ronde itu terakhir terakhir bulan apa, Mas? race-nya itu tanggal 7 bulan November.
Oh, November ya. Biasanya 1 minggu sebelum atau 1 minggu sesudah Grand Prix. Oke, oke. Wah, Hmm, November tuh udah lumayan dingin tuh ya. udah mulai masuk winter. Iya, iya, iya. Oke, oke. Apa nih? Penontonnya ada gak Mas di sana? Oh, maksudnya penonton di Oh, tracknya ya? sekarang udah mulai open sedikit, jadi misalkan dibatasin juga nggak banyak, tapi udah mulai ada yang datang gitu. Kayak kemarin di Barcelona kan ada yang nonton. Iya, iya, betul, betul, betul. Oke, oke. Sip, sip. Nah, itu juga pastinya harus ada tes itu juga ya? Harus, jadi Tes. mereka nonton pun harus bawa hasil PCR kayak gitu, nggak cuman Hmm. sekedar datang kucek-kucek nonton gitu kan, punya akses. Harus Jadi harus emang udah kayak vaksin juga tuh pasti tuh ya. walaupun di sana udah agak sedikit longgar gitu kan, karena udah mulai yang vaksinnya udah mulai lebih banyak gitu kan. Jadi Iya, tapi tetap mereka nurutin si prokesnya itu, misalkan harus masuk ke tempat keramaian itu harus tetap pakai masker dan lain sebagainya, iya, atau misalkan bawa hasil PCR kayak gitu iya, sih. iya, iya. Jadi memang ketat lah ya. Jadi bukan datang terus juga nggak Kayak pakai sebelumnya masker, gitu kan. ya. Jadi memang memang ketat lah. Karena netizen Indonesia nih karena suka banyak. Wah, di luar negeri aja udah boleh nonton, udah boleh sepak bola, Iya, udah ada penontonnya. Ini udah MotoGP juga kemarin udah ada penontonnya gitu kan. Tapi ya itu prokesnya super ketat. iya, eh, udah vaksin hampir udah hampir vaksin. semua ya vaksin juga. Jadi ya itu dia mereka udah mulai berani. Tapi ya nanti kalau kasusnya naik lagi ya pasti tutup Tutup lagi. lagi. Ya jadi Yang pasti sih ya ya ngejar apa si vaksinnya ya Om ya. ya At least betul dari vaksin itu bisa ngebantu buat nguatin imun tubuhnya masing-masing orang kan. betul betul. At least dari Ya situ. yang penting masing-masing orang bisa tahu diri lah ya. Jadi apa namanya menjaga bukan menjaga kita sendiri tapi juga menjaga orang-orang sebelahnya atau teman-temannya Iya, gitu. orang di sekitar. Betul betul. Oke. Terus apa lagi nih? Eh, bentar. Banyak juga nih. Ada yang nanya tuh, pernah nyoba mesin Triumph belum? Ada apa bedanya sama mesin Honda? Kayaknya mungkin Udah kan, gimana tuh, Mas? saya udah. Ah, yang Tuh, pasti sih udah. yang paling beda ya, misalnya beda ya mesin tadi udah dijawab di awal-awal ya, yang trial itu Iya, kan apa namanya, dia ada elektroniknya, ada bisa yang ganti engine mapnya di tangan saat kita muter track, atau engine brake-nya, terus dia ada launch control-nya, terus dia lebih ringan sedikit tapi cc-nya lebih besar karena 3 silinder. Yang iya, bikin lebih lebih mendekati ke GP itu kan ada elektroniknya itu buat setel engine map, engine brake gitu-gitu. iya. Itu lebih banyak Lebih ya. ke situ sih gitu. Tapi kalau motor CV kan masih pakai mesin 600 Honda, kayak MotoGP tahun 2018 yang terakhir gitu. Iya, iya. Oke, oke. Terus ada pertanyaannya, oke. Ada yang nanya lebih bagus mana Om sama bahan polikarbonat. Oh, oke, helmnya tadi. Fiberglass lebih baik sih, jadi impact-nya juga. Tapi semuanya sebenarnya kalau untuk balapan yang maksudnya balapan pro kayak di CEV, di MotoGP itu yang sekarang lebih penting itu sertifikasi atau homologasi keamanannya. Ya, jadi mereka harus pakai helm yang sudah certified by FIM. Ya, jadi FIM approve itu nggak semua helm atau nggak semua merek itu punya. Tapi salah satunya HJC itu ada. Jadi itu yang kita support untuk Mas Dimas. Jadi ya mengenai bahan mungkin nomor dua, tapi yang penting itu homologasinya gitu. Oke, ya thank you Bro Hakim Olajuwon dari Honda. Thank you. Oh ada yang nanya juga nih mengenai visa. Mas Dim, emang visa khusus pembalap nggak ada ya Bang? Atau harus selalu diperbarui visanya? Ya, Eh, nggak ada sih kalau khusus ya. kayak gitu. Harusnya sih emang ada, karena kan nggak banyak, bukan nggak spesialkan atau apa ya kan,
di setiap negara itu kan ada sportsman gitu kan, misalkan kayak atlet-atlet yang eventnya tetap berjalan dan mereka Hmm. tetap harus ada dapat visa tersebut. Nah, itu mungkin yang masih agak kurang di sini di Indonesia dan mudah-mudahan kan ke depannya nanti akan lebih baik kan. Ya, ya. Kayak gitu sih Dan terutama mungkin juga ya karena kondisi COVID ini ya, kondisi jadi mungkin COVID-nya agak di agak negara sulit. kita kan sekarang naik lagi, jadi agak sedikit terganggu juga. Tapi mudah-mudahan dengan PPKM ini kan Ya, disekat, orang-orang banyak yang vaksin, terus banyak yang imunnya jadi lebih kuat, terus juga uh, apa uh, angka COVID-nya bisa ya, turun drastis ya, gitu betul, kan. betul, betul. Jadi memang harus kita semua harus kerjasama lah ya. Jadi Iya. semuanya bisa better. Em, apa nih? Oke, apa nih? Banyak nih sama pertanyaannya. Tentang Mandalika, tentang oh ini tadi ada yang nanya, ada kebetulan ada 3 orang yang nanya, Mas Dimas serius nanya kemarin sempat start dari pit line kenapa? Nah, itu sih apa ya? Emang kurang beruntung ya karena overall setupnya sih udah lebih baik dibanding RS1. Terus ketika saat mau masuk ke grid lagi, ternyata ada kabel clutch-nya tuh lepas gitu kan. Hmm, Ada problem di clutch dan saya kan juga nggak mau gambling start tanpa clutch gitu karena bisa membahayakan pribadi juga rider yang lain kan untuk in general. Jadi keputusan saat itu masuk pit, terus pas masuk pit kita repair secepat mungkin yang tim bisa dan saat masuk lagi ternyata saat tengok apa namanya average-nya itu kita ada di top 5. Jadi ya sebenarnya agak sayang juga tapi nggak semua hasil yang kurang baik itu nggak ada positifnya kan, tetap ada hasil ya, positifnya ya, yang bisa kita bawa buat race berikutnya gitu. betul, betul. Sedih Ya, tapi ya harus ada yang bisa diambil gitu. ya, ya, ya. Oke, lalu apa nih? Oh, ada Om Angga dari Anjani. Wih, ini apa Saudara namanya? saudara apa teman jalan panjang. Iya. Oh, dia memang penduduk Japan, jalan Oh, panjang. Japan. Iya. Oke, terus apa lagi nih? Bro Faris, salam dari yang pernah interview Mas Dimas tahun 2017 di Sentul Gokart. Ya, oh ya, dapat Hmm, dari dapat salam. Bro Randy, Mas sehat Dimas dulu sehat. dulu tahapan dari Asia ke GP kayaknya cepet ya, nggak kayak Mario tahapannya apa karena umur atau gimana Ya tahapannya? nggak juga Tergantung kan ya. ya. Dulu Ya. saya sedikit cerita waktu pertama kali ke CV itu saya pribadi, maksudnya saya terus ada orang tua juga, terus ada teman-teman yang patungan saat itu patungan patungan Ya. sponsor supaya bisa dapat sama almarhum Pak Beni Jati waktu itu. Ya. Ya datang ke Spanyol, wildcard di sana, start 22, finish ke 11. Terus dari situ alhamdulillah tim saya yang sebelumnya Astra lihat baru continue di CV gitu. Ya. Kalau saya Ya. lihat untuk teman saya Mario, mudah-mudahan sih kan kita udah lihat potensinya juga gitu kan, dan peluangnya sih untuk naik, insya Allah sih cukup besar ya ke GP karena kan yang pertama kan buat apa sih kalau cepet tapi nanti nggak bisa maksimal gitu kan, lebih baik disiapin matang-matang nanti pas akhir Betul. saat di sana insya Allah resultnya bisa lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya gitu kan, karena kan di sini bukan kita nge-comparein rider A B, wah hasil yang A lebih Ya. bagus dibanding yang B, tapi yang C lebih bagus lagi nih. Menurut saya sih itu normal ya karena yang pasti setiap orang kan manusia pasti akan belajar gitu kan. Betul. Yang penting kita bisa sharing ilmunya ke teman-teman atau ke regenerasi yang lain kan untuk lebih Ya. perform, karena pada dasarnya selain bawa nama personalnya mereka kan di sini mereka tetap bawa nama bendera satu Indonesia kan. Benar, 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 Jadi benar. ya maksudnya nggak cuma ke Mario juga, mungkin nanti ke Gilang atau ke
Galak ya, Endra yang gitu lain-lain. sih. Ya. Atau nanti Jadi ada memang yang lain gitu kan. ya kondisi dan situasinya juga berbeda-beda ya Mas ya. Maksudnya Ya, um, kondisinya berbeda-beda ya dari mungkin zaman yang pertama gitu kan. betul. Terus juga Mm-mm. regulasinya juga mungkin beda-beda. Setiap tahun juga mungkin ada yang berubah-berubah. Jadi memang faktornya banyak. Jadi nggak cuman kalau kadang orang awam kan cuman compare-nya si A kenapa nggak kayak si B, kenapa si C juga beda ya kan, tapi faktornya banyak banget. Jadi seperti yang tadi Mas Dimas ceritain dari awal, masalah visa aja itu juga ribet ya. Jadi masalah visa aja ribet. Itu uh, nggak seperti yang orang pikirkan, istilahnya packing koper, bawa pakaian, bawa helm ke luar negeri balap, nggak cuma sesimpel itu. Jadi problemnya banyak, yaitu tadi visa, biaya-biaya, belum lagi sponsor, belum lagi kayak sekarang masalah COVID apa segala macem gitu. Jadi ya thank you banget Mas Dimas, Siap. udah ngobrol panjang lebar malam ini. Thank you banget. Pas-pasan juga Mas Dimas Sama-sama juga lagi pulang ke Jakarta. Sekarang dari lagi karantina. karantina Mas ya. Karantina berapa hari tuh Mas? Sekarang beda lagi kan, dulu sempat 6 hari ya, 5 hari, 5 malam, Ya, 6 hari. 5 hari. Sekarang Betul. tuh naik ke 8 hari Oke, oke. karena Ya, PPKM ini. Agak ya, sayang sih ya. karena kan yang pasti budget buat ininya kan karantina juga nambah kan gitu. Terus Betul, kemarin betul. sempat cek yang dapat dari subsidi dari pemerintah juga penuh banget. Ya, Terus kita juga harus mikirin kondisi kan, sama ya itu harus ngurusin yang visa tersebut juga. Mudah-mudahan bisa dapat waktu yang pas buat cepet ngurusinnya si itu ya. visanya. Oke, oke. Ya, sekali lagi thank you Mas Dimas. Siap. Semoga apa semuanya bisa dilancarkan urusannya, visa, Amin, amin. terus juga apa namanya nanti bisa balik lagi ke Spanyol untuk terutama untuk race berikutnya di Aragon ya, Siap. kita semua akan Amin, amin. menantikan. Semua pasti mendukung Mas Dim dari Indonesia. Apa namanya? Ya, itu aja. Good luck Mas Dim. Siap. Makasih banyak buat supportnya Ya, Om Agus dan Juragan thank Helm. you. Ya, thank Pokoknya you juga kalau buat teman-teman teman-teman, yang udah join malam ini di Instagram Juragan Helm bersama Mas Dimas. Demikian dulu. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi, saya bisa kita buat lagi. undang lagi Mas Dimas ya. Sama jangan lupa Oke. teman-teman nge-push buat dapat replikanya sama Om Agus. Iya, 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 iya. Nanti kita demo pabriknya HJC dulu, Mas. Oke, oke. Siap. Yes. Makasih Oke. buat semuanya. Thank Sehat-sehat you. semuanya. Ya, selamat malam. Bye. Malam.